Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ta'arrafa ila ibadihi fi kitabihil munazzali ala lisani nabiyihil mursalin bi annahu fi dzatihi wahidun la syarika lah fardun la misla lahu samadun la dzidda lahu qala rasuluhul amin may yuridihillahu bihi khairan yufaqihu fid din amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Fikih Fathul Mu'in. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liridha'illahi ta'ala wa bi'idnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa ila umratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu wal-dhalin amin. Kumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wal ulama'i wal fuqaha wa ali kullin wa sahbihi kullin al-ba'imin wa ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa tanasalu bainahuma ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal-dhalin amin. Thumma ila sa'iril awliya'i tis'ati wa sayyidil awliya fil arabi wal ajami wal a'immatil mujtahidina wal mufassirina wal muhaddisina wal masyayikhina masyayikhihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Wa thumma ila ruhi asy-sya'ala wal 'ulama Sayyidil al-Malibari mu'allif kitab Fathul Mu'in qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina wal khadirina fi majlisina hadza. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Wal-dhalin amin. Atas walau bala fil bakhri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Walau bala, walau
Walau bala, seandainya bala seseorang kencing fil bahri, di dalam lautan, walau bala, seandainya seseorang kencing fil bahri, di dalam lautan atau di laut, seandainya seseorang kencing di laut, masalan kemudian fartafaat, terjadi minhu, dari kencing, apa, rokwatun, buih. Buih ini kenapa bahasa Jawa nih? Untuk ya. Jadi kalau ada orang yang kencing di lautan atau di kolam, ya, walaupun mengalir kolamnya, nah, kemudian kencingnya mengeluarkan buih atau untuk seperti apa, sabun, ya. Fahia, maka buih tersebut najisatun, najis, ya. Intahak koko, intahaqqa annaha min ainin najasati. Intahaqqa, jika buihnya, annaha, jika intahaqqa, bila jelas, bila jelas, annaha, buih itu, intahak koko, bila jelas, annaha, buih itu, min ainin najasati, min ainin, dari keadaan an-najasati, yaitu najis. Ainun, keadaan atau kondisi. Au minal mutaghayyiri, atau dari berubahnya, au minal mutaghayyiri, atau yang telah berubah, apa, akhatu ausofihi, akhatu, salah satu, ausofihi, sifatnya. Ausofihi, sifatnya, nya kembali pada air, ini sifat air, biha, sebab air, wa illa fala, maka tidak dihukumi najis. Wa illa fala. Ya, kadang terjadi fikih itu wa illa fala, kecuali tidak dihukumi najis. Ya, kan bahasa fikih dengan bahasa yang lain dengan butuh niteni. Walau turihat, nah, jika dilemparkan, walau turihat,
ulqiat jika dilemparkan fihi di dalam air apa bakrotun. Bakrotun itu kalau bahasa Jawa teletong, bahasa Indonesianya apa? Nah, ini kadang-kadang terjemahan Indonesia juga ada kendala. Bakrotun, teletong. Kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia, kotoran kering, kotoran binatang yang kering. Nah, saya cari di kamus bahasa Indonesia nggak ketemu namanya teletong. Ini kayak yang tepat bahasa Jawa adalah teletong. Oke, jadi ada sapi, ada kerbau, ya, kotoran kerbau yang kering itu. Dalam bahasa Arabnya bakrotun, bahasa Jawa ini teletong. Fawaqa'at, fawaqa'at dilemparkan min ajli tarihi, min ajli ke arah atorhi, ke arah air kotrotun, menimbulkan percikan. Kotrotun menimbulkan cipratan. Nah, bahasa Indonesianya menimbulkan percikan. Teletongnya kering, kotoran yang kering itu dilempar ke air sehingga jadi torihi. Nah, ketika dilempar kotrotun menimbulkan percikan air ala syai'in pada sesuatu. Percikannya nemplek ke baju kita. Lam tunajjishu, maka tidak dihukumi najis. Lek teletongi teles berarti najis. Lek teletongi garing ora najis. Bagaimana kotoran manusia? Kalau kotoran manusia juga kering, maka tidak menimbulkan najis, tidak dihukumi najis. Kalau masih kotor, masih basah, dihukumi najis. Wayan jusu qalilul ma'i, wayan jusu dan najis apa qalilul ma'i, yaitu air yang sedikit, air yang jumlahnya sedikit. Wa huwa madunal kullataini, wa huwa yaitu air yang sedikit, madunal kullataini, madunal kullataini yang kurang dari 2 kullah. Haitsu lam yakun waridan, haitsu bila lam yakun waridan, bila lam yakun waridan tidak dialirkan. Haitsu lam yakun, haitsu bila lam yakun tidak waridan dialirkan. Biwusuli najasin, biwusuli sebab masuknya
najasin najis ilaihi tersebut atau ilaihi pada air, ilaihi balik nama, najasin najis ilaihi pada air, yuro yang dapat dilihat bil basoril mu'tadili, yuro yang dapat dilihat bil basoril mu'tadili dengan mata orang yang normal. Basor niku mata, yaro dilihat bil basori dengan mata al mu'tadili yang normal. Motone gak minus, boten plus, ya silinder normal. Kalau matanya silinder, nah kayak saya ini, berarti ya harus pakai kaca mata kalau melihat sesuatu. Ghairi ma'fuwin, tidak dimaafkan. Ghairi ma'fuwin, yang tidak dimaafkan atau dimafu anhu dari kotoran fil ma'i, di dalam air, walau ma'fuan, walau dimaafkan. Istilah fikih terjemahnya Indonesia ini dimafu, di ngapura. Contohnya kalau ada kita laki-laki kencing, ya mungkin terus air kencingnya memercikkan air, tapi mata tidak bisa melihat ini ada cipratan apa enggak, berarti itu namanya najis tapi dimafu. Terus ada orang lewat jret gendret, nah itu najis tapi dimaafkan. Tapi sebenarnya hukumnya najis, tapi nggak mungkin pulang lagi ke rumah ganti baju, kecuali kita kalau membawa baju bepergian ya harus ganti. Anhu dari najis, ghairi ma'fuin, ya, tidak dimakfu anhu dari najis fil ma'i, di dalam air, walau ma'fuin, walau dimakfu anhu dari najis fis sholati, di dalam sholat, sholati di dalam sholat, kaghairihi, dan lainnya. Min rutobin, yaitu dari sesuatu rutobin yang basah, teles. Sama ada orang, kalau di kita orang Jawa jemur baju terus dikebut-kebut gitu kan, nggak punya pengering mesin cuci, dikebut-kebutnya seperti cara tradisional. Ternyata yang dikebut-kebutkan itu bukan sesuatu yang suci tapi najis. Nah, memercik ke kita itu masih dimaafkan kalau menurut Fathul Mu'in. Wa ma'i'in, dan benda cair, wa in kasuro, yang berjumlah banyak. La
la tidak najis, la artinya ini la tidak najis, biwusuli dengan sebab masuknya la tidak najis biwusuli dengan sebab masuknya maitatin bangkai. La dama yang tidak memiliki darah. Li jinsiha yaitu jenis darah, sahilun yang mengalir, inda syaki udwin, inda syaki ketika syaki dibelah, udwin anggota badannya. Sakin itu disigar, bahasa Jawa ini dibelah. Ketika dibelah, inda syaki ketika dibelah, udwin tubuhnya, minha minha dari maitatin yaitu bangkai, ka akrobin seperti Scorpio. Apa Scorpio? Kolo jengking. Bahasa Jawanya kala jengking. Ya, bahasa Indonesianya ya kala jengking. Bahasa Inggrisnya scorpion atau Scorpio. Wa waz'in dan cicak. Cecek. Illa intagoya Roma, illa kecuali bangkai tersebut intagoya merubah ma asobathu, ma sesuatu asobathu merubah, illa intagoyaro kecuali bangkai tersebut merubah ma asobathu sifatnya air, walau yasiron walaupun sedikit. Fakhina idin pada saat itu yanjasu air menjadi najis. La sartonin, la tidak dengan masuknya bangkai, la sartonin masuknya bangkai, sartonin kepiting,
Nggih, sarton niku kepiting. Nah niki kula maca, saya membaca kamus bergambar seperti di kitab Kamus Munjid dan sebagainya. Nah gambarnya ini kan gak jelas. Sarton itu kepiting apa cuyu kalau orang Jawa? Yuyu. Kalian dimaksud cuyu, berarti cuyu juga halal. Nah tapi di sini rata-rata ulama di Indonesia sarton itu diterjemahkan kepiting, bukan diterjemahkan cuyu. Wadifdain, bangkai kepiting, la wadifdain, dan bangkai katak. Difda kodok, difda katak. Fayan jusu, maka air menjadi najis. Bihima, sebab dua bangkai tersebut, sarton kalih difda. Khilafan, masih terjadi khilaf, perbedaan pendapat, lijam'in, yaitu para ulama. Wala, bila tidak najis, wala juga bila tidak, dan wala bimaitatin, wala jika tidak najis bimaitatin dengan sebab bangkai, karena nasuha, karena yang ada nasuha muncul, ya, munculnya hewan, ya. Karena nasuha, karena munculnya hewan, maitah, ya, hewan yang sudah jadi bangkai, minal ma'i, dari air, kal alaqi, seperti lintah. Walau turiha, seandainya dilempar, bangkai maksudnya, walau turiha, seandainya dilempar bangkai, ya, fihi, walau turiha, seandainya dilempar fihi, di dalam air, apa? Maitatun, bangkai. Min dzalika najusa, min dzalika, maka air itu najusa, dihukumi najis. Wa in kana tarihu, turiha dilempar, kalau at-tarihu orang yang melempar. Wa ingkana, jika, ya, walau, wa ingkana tarihu, ya, jika yang melempar adalah ghairu mukallafin, ghairu, selain mukallafin, orang yang sudah mukallaf.
wala asaro, wala asaro dan tidak ada bekas litorhil khayyi, litorhi yakni melempar al khayyi binatang hidup mutlakon secara mutlak. Dulu kan pernah ada pertanyaan, Gus, ini ada anjing masuk ke dalam kolam, tak sampai dilempar anjingnya sudah masuk, bagaimana hukum airnya? Karena anjingnya juga hidup dan anjingnya itu najis mughalladzah, ya, berarti airnya pun juga najis. Kalau kolamnya adalah tempat ternak lele atau ikan yang lain, ya sudah, biarkan saja. Kalau kolamnya kolam renang, ya harus dikuras, dihabiskan airnya, dibersihkan sampai najisnya hilang. Wakhtaro kasiruna, wakhtaro banyak yang memilih. Siapa? Kasiruna, ulama kita. Kasirun, yang dia ngomongnya ulama-ulama awak dewi ini ku kasirun, padahal kata-kata kasir adalah banyak. Min a'immatina, dari ya, kasiruna, wakhtaro memilih kasiruna kebanyakan, min a'immatina dari imam-imam kita. Makanya terjadi kitab-kitab fikih ada kasiruna, itu kembali pada para ulama yang banyak. Istilah sekarang ya mayoritas, ya kasirun. Min a'immatina, dari imam-imam kita, madhab malikin, jadi madhab Imam Malik. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kan kata wakhtaro kasiruna min a'immatina madhab malikin, banyak ulama kita lebih memilih madhab malikin, pendapat Imam Malik. Annal ma'a, bahwa air la yanjusu, tidak dihukumi najis mutlakon, secara mutlak. Illa bitaghayyuri, illa kecuali air bitaghayyuri menjadi berubah. Wal jari, wal jari, air yang mengalir, karokidin, seperti halnya air yang diam. Terus pundi pengertiannya air yang mengalir, air yang diam. Nah, kita ini hidup sudah modern, ada keran, terus ada tandon, okay. Tandonnya malah profil tank 2500, tapi di kamar mandi gak ada keran, gak ada selang, ada tempatnya itu cat yang 5 kiloan, dikasih bolongan sandal jepit tutupnya. Loh, ini yang namanya air mengalir tapi diam. Wudu, terus dari situ ambil dari kamar mandi dimasukkan ini. Prakteknya betul-betul. Saya masih menjumpai mertua saya aja masih seperti itu. Dia tak ganti kok gak penak. Gak diganti ya percuma wudu di situ. Ngambilnya airnya dari
dari kamar mandi dicidui karo gayung ya sama gayung, akhirnya wudhunya dari air yang mengalir tapi diam. Tadinya kan air dia kena sabun, kena cipratan sabun, kena cipratan sampo. Ya sampo ini gak ngosok-ngosok yang barang-barang vital. Kalau ngosok-ngosok barang vital ya tetap najis. Nah makanya kalau sudah ada keran ya itu kerannya aja yang dari sanyo dialirkan pakai selang baru dipakai wudhu supaya hukumnya tidak najis. Wafil qadimi ya, dalam qaul qadim, kalau menyebut qaul qadim karena ini madhab Syafi'i, wafil qadimi dalam qaul qadim, qaul yang terdahulu ketika Imam Syafi'i masih berada di Baghdad, la yanjusu tidak najis qaliluhu sedikitnya air bila taghayyurin tanpa perubahan, wa huwa madhabu malikin, wa huwa itu yaitu madhab malikin Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, ya, pendapatnya yang seperti itu, seperti dari kamar mandi dinaikkan ke tempat ya seperti ember, timbo atau tempatnya itu cat, ya itu ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, qaul qadimnya tidak najis. Tapi setelah pindah jadi qaul jadid ke Mesir, ya di Kairo, di Alexandria, ternyata di sana kotanya kan metropolitan. Semua orang itu nyuci baju, nyuci piring pakai sabun, semua pakai sabun seperti kita. Ya ternyata Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa terbaru kalau begitu caranya najis, karena sudah banyak bahan kimia juga yang tercampur. Okay. Nah, najisnya kenapa najis? Karena contohnya sabun ini kalau berada di air yang menggenang dan tidak bergerak sama sekali, lama-lama buihnya pun akan merubah sifatnya air. Walaupun tadi sabunnya wangi, akan berubah menjadi tidak wangi. Maka qaul yang jadid, ya, pendapat yang baru, hukumnya najis. Kenapa najis? Apalagi sekarang kaum perempuan itu kan pakai make up yang luar biasa, glowing, ya, sehingga wudhu menyiprat ke kamar mandi pasti bahan kimianya pun juga nyiprat ke kamar mandi. Qala fil majmu', qala fil majmu', qala berpendapat siapa Imam Nawawi fil majmu' di dalam kitab Majmu'. Sawa'un kanat, ya, sama juga an-najasatu, pendapatnya sama, sawa'un kanat podo ugo ono, ya, sama pendapatnya. An-najasatu najis, ma'iatan, ya, najis walaupun bendanya cair, ma'iatan, benda cair. Sekarang kan sabun tidak hanya sabun batangan, kan sabun cair. Au jamidatan, atau benda padat. Ternyata Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ulama-ulama di mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu sudah memprediksi bahwa nanti benda-benda ini akan ada yang cair, juga akan ada yang padat. Dulu yang namanya sabun cuci itu kan batangan itu ya, kayak
botol terus bergaris-garis gitu, nah, pakai nyuci. Sekarang berubah jadi sabun colek, sekarang berubah jadi powder seperti Sofrin Rinso itu kan dirubah. Akhirnya sekarang dirubah lagi jadi cair, dirubah lagi dengan air sedikit, dengan dicampuri bahan kimia sabun sedikit bisa bersih. Maka kadang-kadang saya kalau ngelondri baju itu ya ragu-ragu, jangan-jangan baju saya dilondri dengan teknologi yang seperti itu, pokoknya kotorannya bersih, terus tidak dibilas dengan air yang cukup, akhirnya bajunya tetap najis. Wanginya memang wangi luar biasa karena apa? Campuran bahan kimia yang dari yang cair jadi wangi. Nah, ini Imam Nawawi kalau jadi mau baca di kitab Majmu' juga sama. Terus Imam Syafi'i di kitabnya Al-Um itu juga sama. Oke. Inilah ulama-ulama terdahulu itu karena keikhlasannya, ilmunya benar-benar ini bisa memprediksi hampir 1000 tahun dan sekarang terjadi. Dulu orang melihat tulisan Imam Syafi'i, masa iya ya sabun bisa dipadatkan, bisa dicairkan zaman dulu. Tapi ternyata memang ada benda yang padat, ada benda yang cair. Wal ma'ul qalilu, dan air yang sedikit, idza tanajjasa, ketika terkena najis, ketika terkena najis, yadhuru, bisa suci atau dapat menjadi suci bibuluhihi, dengan sampainya air kullataini, 2 kullah. Walau bimain, walau menggunakan air mutanajjisin, yang terkena najis. Okay. Pokoknya najisnya bukan sampai merubah sifatnya. Okay. Dikumpul sing akeh, okay. Yang tadinya mustakmal najis juga tidak najis. Khaisulah taghayyura bihi, khaisu, sekiranya la taghayyura, tidak ditemukan perubahan, la taghayyura, tidak ditemukan perubahan, bihi, pada sifat air. Wal kathiru, sedangkan air yang banyak, yadhuru, bisa suci bizawali, sebab hilangnya taghayyurihi, perubahan taghayyurihi, perubahan pada air binafsihi, dengan sendirinya. Au bimain, atau dengan air zida alaihi, yang ditambahkannya, au nukiso anhu, atau dikurangi anhu, dari air. Wa kanal baqi, wa
Waka al-baqi sedang sisanya, al-baqi sisanya kasiron masih banyak. Sedangkan air banyak yang terkena najis dapat suci dengan sebab hilangnya perubahan pada air itu, berubahnya sendiri, atau dengan air yang ditambahkan atau dikurangi, sedang sisanya masih banyak. Kamar mandi tadinya cuma ada sedikit terus diisi sampai penuh, akhirnya jadi suci karena tambahannya melebihi dua pula. Wasaniha sedangkan syarat yang kedua, wasaniha syarat yang kedua jariyumain air, jariyumain mengalirkan air, mengalirkan air ala udwin pada anggota badan malsulin yang dibasuh fala yakfi maka tidak cukup ayyamassahul ma'u, ayyamassahu mengusapkan anggota badan, mengusap pada anggota badan apa al-ma'u air. Ayyamassahu mengusapkan, ayyamassahul ma'u mengusapkan air bila jiryanin tanpa mengalirkan, li'annahu karena hal itu, li'annahu karena hal itu la yusamma tidak dinamakan huslan membasuh. Bagaimana ketika kita berada di satu tempat yang tidak ada air, kita ingin sholat, yang kita miliki hanya satu botol air mineral. Seperti kemarin saya bepergian jauh, perjalanannya naik pesawat membutuhkan waktu 2 hari. Di situ nggak ada air yang menurut saya bisa digunakan untuk bersesuci. Saya di tas besar itu membawa air botolan mineral seperti aqua itu 3 botol yang 1,6 liter itu saya bawa 3. Ya memang berat. Kata teman saya, buat apa masih bawa itu berat-berat? Yang satu itu saya taruh di yang 600 mili, itu persiapan kalau tidak menemukan tempat untuk membersihkan kotoran seperti BAB, buang air kecil, itulah yang saya gunakan untuk bersesuci. Setelah itu dengan tisu, terus saya keringkan dengan tisu. Kan tidak mungkin di pesawat itu airnya banyak. Terus berikutnya kita di pesawat nggak bisa sholat, waktunya di atas pesawat, pesawatnya terbang, kita nggak bisa wudu, di situ nggak disediakan wudu. Saya membawa air yang 1600 ml. Nah, bagaimana cara wudunya ketika keadaan seperti itu? Nah, lihat ini dimasukkan ke sini, ya, pokoknya ini ada air menggenang. Barulah dibasahi dari sini, sampai ke sini basah. Baru yang ini airnya di sini
nah baru ini dibasahi dari sini sampai ke sini basah. Ya, kalau tidak menemukan keran, ini menurut Fathul Mu'in. Bagaimana kalau kita tayamum saja? Saya tidak memilih tayamum karena pesawatnya sangat rapat, tidak mungkin ada debu. Co-pilotnya mengatakan bahwa pesawat ini dilengkapi dengan oksigen yang sudah disaring sehingga tidak ada virus yang bisa masuk seperti virus COVID dan sebagainya. Berarti pengertian saya ini sudah disaring rapat, berarti tidak akan ada debu. Terus saya coba dinding pesawat begini, nggak ada debunya sama sekali, berarti saya nggak bisa tayamum. Saya bisanya dengan air itu. Nah, menurut di kitab ini air yang penting menggenang di kita ini terus dipakai membasuh. Wajah pun juga sama, menggenang di sini, basuhkan sampai rata. Oke. Telinga dibasuhkan sampai rata, tapi dengan syarat airnya harus ada di genangan ini dulu. Oke, paham ya? Daripada gak sholat, karena ada alternatif yang ditulis oleh madhab dari Imam Syafi'i, mulai Syafi'i sampai Imam Nawawi, caranya adalah seperti itu. Ya memang betul-betul terjadi. Dulu belum ada pesawat, Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang mengikuti Imam Syafi'i sudah memikirkan kalau perjalanan jauh. Kita perjalanan, nah seperti kemarin saya perjalanan pertama ke bandara pertama, dari bandara pertama ke kedua itu transit hampir 5 jam. Mau tidur saya harus sewa hotel. Kalau nggak sewa hotel, babung kayak wong-wong di bawah. Sudah mas kita sewa hotel, tapi nggak bisa tidur. Kalau mau tidur jam 2 malam, pagi itu harus bangun karena jam 4 terbang lagi. Hotelnya minimalis, waduh, hati wudhu, ya opo, nggak bisa. Nah akhirnya saya ya karena belajar Fathul Mu'in juga belajar Minhajut Thalibin, teman saya ini saya ajari gini mas cara wudhunya. Nah, karena di sini nggak ada keran, nggak ada apa-apa. Ya, kadang-kadang kan di situ adanya tisu basah. Oh kalau buang air besar mau cewek nggak bisa. Karena apa? Selangnya kecil muncul dari bawah itu, bokong digoyang-goyang ini. Oh cara sih. Itu kenyataan kita nggak bisa pilih. Ini hotel berbintang tapi seperti itu. Dia mementingkan higienis tapi tidak mementingkan kesucian. Akhirnya kalau pipis pun juga harus berdiri. Terus nggak ada air, adanya di bawah itu kecil, pipanya kecil itu nekuk ke depan begini. Akhirnya pakai ini. Ya, makanya saya selalu bawa air itu apa persiapan seperti itu. Jadi cebok itu dengan air saya sendiri. Ingat di dalam kitab gara-gara banyak orang masuk neraka laki-laki itu gara-gara kencing tidak dibersihkan dengan sempurna. Masuknya neraka bukan karena dosa besar tapi karena air kencing. Nanti kalau di Ihya ada ini. Okay. Kalau jenengan tidak pernah perjalanan seperti saya nggak usah membayangkan kesulitan seperti itu. Okay. Ya saya ceritakan jenengan karena sering saya alami perjalanan sangat jauh. Masuk ke satu tempat non muslim, sholat madhep nanti, hotelnya nggak ada tulisan kiblat, ya, nggak ada tulisan kiblat, hanya tulisan welcome to Darwin, not Australia. Kiblatnya nanti, nggak bisa tahu kiblat. HP ini nggak bisa digunakan karena beda negara nggak bisa digunakan kartunya. Ya apa cara nih kartu ini? Sampai di sana HP nggak bisa saya gunakan dua-duanya. Nah satu ketika di pulau sebelahnya ada tulisan Grapari Telkomsel. Saya masuk. Ya di sini kalau panggil Mbak apa seperti di Jawa. Kalau di sini perempuan yang sudah dewasa panggilannya Mbak itu kayak di Jawa namanya Usi. Usi, ini HP saya nggak bisa dipakai. Saya pakai tadi kemarin beli nomor sini 160.000 dalam 18 giga, paginya sudah habis. Mau ada meeting beli lagi nggak bisa dipakai. Apa kata mereka, Pak? Kalau Bapak pakai HP Oppo yang seri terbaru tidak support di sini.
Nah, HP bapak yang satunya iPhone ini juga nggak bisa dipakai di sini. Terus yang bisa dipakai yang mana? Yang HP yang jelek. Yang ini Pak yang bisa dipakai. Akhirnya ini malah yang bisa memberi syafaat saya, bisa komunikasi telepon ke rumah, bisa ini. Ya. Saya mulai penerbangan nggak bisa menghubungi karena nggak support. Nah, ini kendala. Terus tiba-tiba saya didatangi orang, Pak, mau cari apa? Di sini ada masjid nggak? Wah, ada di sebelah sana masjid. Nah, saya pikir itu gereja Protestan. Ternyata di sebelahnya gereja ada masjid. Barulah di situ ada yang di sini kiblatnya. HP yang aplikasi kiblat sholat di sana nggak berlaku karena nggak ada sinyal. Oke. Terus sholat saya perhatikan, terus makan saya perhatikan. Kok ono ayam geprek di pulau begini? Sopo sing beleh? Ya nggak ada pilihan. Bayangkan nggak ada pilihan. Terus saya jalan-jalan cari makanan yang kira-kira halal menurut saya. Terus saya masuk ke pasar. Lu kono ngomong Jawa-Jawa. Terus saya berhenti ditanya, Pak, jenengan yang Jawi nggih Mas. Jawi pundi? Kediri. Kediri pundi? Pare Badas. Lho kula wong Badas, Pak. Lho nang kene jek ketemu wong Badas maneh dodolan gorengan. Mas, sampean itu Nasrani apa Islam? Kula Nasrani, Pak. Mas, aku tanya di sini ini kira-kira ayam yang halal bagi saya yang mana saya beli makanan? Kalau jenengan halal yang itu Pak, itu karena itu orangnya Muslim ini ya. Kalau di sini kan gampang, sana cari Muslim. Akhirnya saya makan ayam geprek 75.000. Jenengan kalau mau cepet kaya, maruh ke sana. Nah, ternyata kesulitannya juga di air. Saya ingat air, ingat wudhu. Akhirnya imam masjid memperhatikan saya sarungan di tengah pulau yang mayoritas non muslim. Saya didatangi, mau sholat? Iya, saya mau sholat. Terus ditunjukkan tempatnya air di sini, ini. Saya perhatikan, ini madhabnya apa? Oh, ternyata ketika sholat Bismillahirrahmanirrahim. Saya tunggu dulu. Setelah Bismillahirrahmanirrahim masih Bismillah lagi enggak? Ya, oh masih Bismillah lagi, oh berarti Syafi'i. Ya Syafi'i berarti saya harus mengikuti madhab Syafi'i. Ini berlaku berarti Fathul Mu'in berlaku. Kalau Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin terus tidak baca basmalah langsung baca surat, oh berarti bukan Syafi'i. Kan belum menjumpai gitu jenengan. Nah, di sini memang saya ketika berada di daerah-daerah seperti itu, saya teringat para imam madhab. Kok pola pikirnya jauh 1000 tahun ke depan, seperti yang sudah saya alami. Coba kalau saya nggak pernah belajar fikih, mau wudhu di mana? Nggak ada tempat wudhu. Jangan bayangkan seperti di Badas ya, keran air buka cor, nggak bisa. Listrik aja giliran sampai panas. Ada orang bawa kipas kayak punyanya Raya Bunder itu. Usi, boleh saya pinjam itu? Saya pakai kipasan ini. Nah, di tempat-tempat seperti itulah fikih akhirnya kembali kita gunakan. Makanya kalau kita nggak paham banyak ilmu fikih, maka ibadah kita di tempat-tempat yang seperti itu tidak akan bisa sempurna. Terus saya berdoa, wahai tanah, saksikanlah bahwa aku pernah bersujud di sini ya. Dari beberapa pulau saya sholat tahiyatul masjid, walaupun masjidnya nggak ada, ya, hanya satu masjid. Ya saya menyatakan sebagaimana di kitab, kamu nanti di akhirat jadi saksi saya bahwa saya juga pernah bersujud di buminya Allah yang belahan di sini. Karena apa? Maghrib itu masih terang benderang. Loh, ini jam 6:30 kok terang benderang. Tapi setelah sholat maghrib selesai, wiritan, zikir, langsung gelap. Nah, ini seperti yang dikisahkan di kitab ini. Dikisahnya bagaimana?
Wasalisuha, dan syarat yang ketiga alla yakuna alla yakuna wasalisuha, dan syarat yang ketiga alla yakuna alaihi, ya. Alla yakuna, yang terdapat alaihi alaihi pada air, ai ala udwin, maksudnya ala udwin pada anggota wudu, anggota badan yang diwudukan. Mughayyirun, mughayyirun dapat merubah, lil ma'i air pada air. Taghayyuron, ya, dengan perubahan dharron, yang membahayakan. Kaza'farona, kaza'farona seperti minyak za'faron. Wasondalin, dan minyak kayu cendana. Sondalin itu cendana. Khilafan, terdapat silang pendapat, terjadi khilaf li jam'in, ya, pada sekelompok ulama. Warabi'uha, dan syarat yang keempat alla yakuna, jika tidak ada ala udwin pada anggota, ya, anggota badan yang diwudukan, apa khailun penghalang, ya, tidak ada penghalang pada anggota tubuh yang diwudukan. Bainal ma'i, antara air, wal maghsuli, dan anggota yang dibasuh. Kanurotin, seperti kapur. Kalau di kita ya ada itu manusia silver di jalan-jalan di lampu merah itu. Nah, ini disebutkan oleh Imam Syafi'i, dilanjutkan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari. Okay. Wasam'ain, dan seperti lilin. Waduhnin, dan seperti minyak. Jamidin, yang mengeras. Apa itu minyak yang mengeras? Jangan lihat itu kalau ada di iklan, ya baik Facebook dan sebagainya, itu kan ada roll on minyak mengeras, diusapkan ke pipi,
terus dioles pakai kapas tisu seret langsung mulus. Gimana? Sini dia enggak. Saya melihat begitu itu bukan ingat iklannya. Ya Allah, imam-imam madhab itu memang betul-betul luar biasa. Yang dipikirkan 1000 tahun mungkin ila yaumil kiamah. Belum ada roll on, tapi di sini sudah disebutkan roll on. Istilahnya saja sekarang menjadi roll on. Wa aini khubrin. Wa aini khubrin, wa aini dandat, khubrin tinta. Ya, tinta. Wa khinnain dan inai. Inai itu apa? Acar. Wong wedok-wedok kukule di warna-warni niku jenenge inai pacar. Terus kadang-kadang tangannya dibatik. Ya, kalau kadang-kadang berpikir jangan-jangan dulu itu sudah lebih maju dari kita, kok bisa seperti ini. Ya. Sampai gigi yang di kawat-kawat itu di bekel, ya sudah ada dibikin bekel gigi, mangur di pangur itu sudah ada. Nah, jenengan kalau suka inai alias pitek, pacar. Kalau sampai ini menghalangi air tidak bisa menyentuh anggota yang diwudukan, maka hukumnya adalah membatalkan wudu selama ini tidak dihilangkan. Terus bagaimana kalau ini alis hidupnya ini dikasih sambungan? Ya saya lihat semua begitu. Saya lihat sekarang banyak orang jilbaban, tapi tak masih alisnya kok sangar gini, seret. Oh berarti ditato. Selama tatonya nggak hilang, berarti ya tetap nggak sah wudunya. Terus saya ditanya, Gus, ini kan tatoan saya Gus. Terus ini kalau saya hilangkan kan rusak ini Gus. Gimana solusinya supaya tatonya tetap ini, tapi dengan niat ini tetap wudunya sah? Ya sudah, kamu sholat tobat aja 100 rakaat, mohon ampun pada Allah bahwa ini sudah terlanjur di tato. Ya memang setelah ikut saya ngaji fikih baru tahu kalau tato ini menghalangi dia sahnya wudu. Mungkin maksudnya supaya tidak sering pakai. Nah, itu make up di sini ditato pisan aja. Ya ada. Bikhilafi duhnin berbeda, bikhilafi berbeda duhnin jarin, minyak yang mengalir. Apa minyak mengalir itu? Datang set, oleh-oleh menurut apa sih senengin itu? Putih-putih sih. Ada orang yang sering mau coba statusnya Bu Urah kan sebenarnya. Oke, jadi Imam Syafi'i, Imam dulu dah ini lah, apa sih? Cairan yang itu tadi putih ini udah glowing dulu. Serum, ada meni serum banget. Nah serum itu, jadi kita disebut bikhilafin duhnin jarin. Itu kan minyak yang membuat wajahnya orang menjadi kinclong. Nah kalau kinclong terus diwuduni tetap kinclong, berarti zat kimianya menghalangi kulit untuk disentuh oleh air. Anak mau muslimat kok kinclong, orang ngaji fikih ya muslimatnya. Lalu sana muslimat kusi, ya itu tanda muslimat melarat ini. Ya repot ya. Ada orang memakai atribut muslimah, tapi kinclong banget. Ngaji fikih karena apa? Kekinclongannya itu berarti menghalangi seperti di bikhilafi duhnin jarin aumahin. Ya. Kan jelas toh, wong kinclong kok sedino gak ilang-ilang. Berarti serumnya itu nempel ke sini, bukan yang kinclong kulitnya, tapi yang kinclong adalah
serumnya. Nah, kalau serumnya dibuat dari ikan laut mungkin ya nggak apa-apa. Tapi yang bisa langsung kinclong malah saya curiga, ini bahannya bahan yang luar biasa. Aimain atau tidak aimain jarin ya bihilafin ya, berbeda dengan duhnin minyak jarin yang cair. Aimain ya. Yaitu benda cair. Aimain maksudnya benda cair. Wa illam yasbut, walaupun tidak menetap apa alma'u air alaihi padanya ya. Benda cair serumnya air tidak bisa netap. Udanan terus langsung jeblok, boten terus pipine ya kan? Pleset. Wa asiri khubzin khubrin wa khinain okay. Asirin yaitu membekas okay. Khubrin wa khinain yaitu zat tinta. Seperti pitek itu kan zat tinta ya, warna-warni sampai sekarang kan ada yang kelap-kelip kayak berlian. Wakhinain dan pitek bahasa Jawanya, inai bahasa Melayunya, bahasa Indonesianya okay. Saya lanjutkan sampai titik ya, agak titik kan. Wakadha yushtarotu, wakadha begitu pula yushtarotu disyaratkan. Alama pada sesuatu jazama alama pada sesuatu jazama yang berlaku ya. Bihi kasiruna, bihi sebab sesuatu itu kasiruna, siapa pada kasiruna yaitu mayoritas ulama kita. Allah yakuna Allah yakuna tidak adanya wasahun kotoran tahta turfin tahta dufrin kotoran tahta dufrin di bawah kuku. Kotoran hitam-hitam itu yang nahu yang dapat mencegah usulal ma'i ya. Usulal ma'i sampainya air lima tahtahu lima pada bagian tahtahu di bawahnya kuku ribut lah rambutnya disemir khilafan lijam'ain minhum khilafan terjadi silang pendapat beda pendapat lijam'in sekelompok ulama minhum dari mereka
Al-Ghazali yaitu Imam Ghazali, wa Zarkashi dan Imam Zarkashi, wa ghairuhuma dan lainnya, dan selain keduanya ya. Wa aqalu mereka bersikuku tarjihi fi tarjihihi di dalam pendapatnya, wa aqalu mereka bersikuku fi tarjihihi di dalam menguatkan pendapatnya, wasorrohu dan menjelaskan, dan mereka menjelaskan bil musamahati bil musamahati amma tahtaha bil musamahati dengan menjelaskan lagi amma tahtaha bahwa sesuatu tahtaha yang berada di bawah kuku, ha kembali pada kuku, minal wasakhi dari kotoran, duna nahwil ajini bukan jenis adonan, duna nahwil ajini, duna nahwi bukan jenis al ajini adonan, racian ramuan okay. Wa asyara al-Adhraiyu wa ghairuhu ila du'fi maqalatihim. Wa asyara memberikan isyarat ya, telah memberikan isyarat siapa al-Adhraiyu, Imam al-Adhrai, wa ghairuhu dan selainnya, ila du'fi maqalatihim, ila du'fi atas lemahnya, maqalatihim pendapat mereka. Wa qad sarraha fit tatimmati, wa qad sarraha dan telah menjelaskan, yaitu Imam Mutawali telah menjelaskan Imam Mutawali fit tatimmati di dalam kitab Tatimmah. Soroha dengan tulis niku Imam Mutawali, wa ghairiha dan selainnya, bima fi raudhati, bima dengan menggunakan pendapat, fi raudhati di dalam kitab Raudhah,
wa ghairiha dan selainnya, min adamil musamahati, min adami dan tidak adanya al musamahati, yaitu celah bisyai'in dengan sesuatu, mimma dari kotoran, tahtaha yang berada di bawahnya, khaisu sehingga mana'a dapat menghalangi usulal ma'i masuknya air, bimahallihi pada tempatnya, wa aftal Baghawiyu, wa afta dan telah berfatwa siapa al-Baghawiyu, Imam al-Baghawi, fi wasakhin bahwa kotoran hasola yang dihasilkan min hubarin dari debu, bi'annahu bahwasanya yang na'u dapat menghalangi sihhatal wudu'i sahnya wudu, bi khilafi ma nasya'a bi khilafi berbeda ma sesuatu nasya'a yang muncul min badanihi dari badannya, wa wal ilmu wa huwa al-irqu yaitu keringat, al-mutajammidu yang mengeras, wajazama yang sesuai pendapat ini bihi fil anwar di dalam kitab al-anwar. Jadi sesuatu yang keluar dari keringat kemudian mengeras, ya, basa Jawane apa? Bolot. Nah. Khamisuha dukhulu waqtin lidami hadasin wallahu a'lam bishawab.
Inilah kita belajar fikih ya. Ini qaul-qaul dari beberapa imam. Kalau seandainya seorang kencing di laut dan sebagainya, kita sudah tahu kalau jenengan nggak pernah naik kapal laut, yang akan bisa merasakan apa yang disampaikan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari, buih-buih dan percikannya, seperti kita berada di toiletnya fasilitas umum seperti bandara, pelabuhan dan sebagainya. Nah, ini kalau nggak punya pengalaman seperti saya, nggak akan bisa merasakan fatwa-fatwa yang ada di dalam fikih ini. Kita semakin modern ternyata tidak semakin bersih dari kotoran. Modern hanya memandang kebersihannya, tapi tidak memandang kesuciannya. Ingat itu, makanya contohnya begini, standar internasional di bandara itu harus begini itu menurut standar internasional, kesepakatan internasional. Memang dilarang ada basahan di lantai, makanya ketika terjadi basah maka office boy-nya langsung membersihkan. Karena banyak orang akan dikhawatirkan banyak penyakit, makanya seperti itu cara kencingnya seperti itu, tapi itu tidak cocok dengan praktek fikih kita. Maka kita karena belajar fikih, kita punya inspirasi sendiri karena belajar fikih. Oh, berarti apa yang harus saya siapkan di fasilitas umum? Ya, bagi bapak-bapak kencing berdiri, ya udah akuannya aja dikalahin untuk membersihkan kotoran. Ya. Kita ketika BAB ya begitu, nggak bisa cebok, nggak bisa crunches, nggak bisa. Jadi langsung ditombol keluar, moncong begini membersihkan tubuh kita. Tapi itu kan nggak menjamin kesuciannya, karena WC-nya duduk, dipakai orang banyak. Mau dibersihkan ininya, ya harus bawa tisu basah. Walaupun ada tulisan dodok di atasnya disilang merah, ya tetap aja aku dodok. Daripada saya kena kuman bekasnya orang sebelum saya, ya sudah saya naik aja. Tidak mematuhi aturan. Ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi kita. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini juga bisa membawa barokah manfaat di dini wa dunia hatta akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaihi. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaihi. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunawwiru biha qalbana wa taqdi lana biha hajatina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.